Pak. Nah, di pada hari ini saya ingin wawancara sama Ustadz selaku kepala sekolah. Saya ingin mewawancarai mengenai bagaimana Bapak mengambil sebuah keputusan, bagaimana ada keputusan dari etika moral dan pendidikan. Sebelum saya menanyakan, mohon Bapak untuk memperkenalkan diri dulu. Silakan Bapak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik pada hari ini saya sedikit memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nazar Ibrahim. Saya kepala sekolah SMPT Suratul Ibrahim Al-Maghrib Kota Sulawesi. Hari ini saya diminta untuk diwawancarai oleh Islam. Baik. Baiklah, Ustaz, saya pertama yaitu selama ini bagaimana Ustaz mengidentifikasikan kampus yang merupakan jurungan atau pendidikan moral? Baik, sama sekali di sebuah sekolah, pertama itu kita menghadapi ada berbagai macam kendala atau permasalahan dalam dunia pendidikan. Di sekolah kami, salah satu yang menjadi permasalahan yang rutin kita hadapi yaitu anak-anak sering terlambat masuk sekolah. Kenapa? Ketika kami bertanya anak-anak, karena kami sekolahnya berasrama, anak-anak ini setelah bangun subuh mereka ada pengajian dari subuh. Jadi ketika masuk sekolah mereka terlambat karena mereka kurangnya waktu yang diberikan oleh pihak yayasan ya, kendala sekolah ya. Dalam hal ini kami selalu mengingatkan mengajak anak-anak waktu pagi yang singkat itu harus digunakan seefektif mungkin sehingga masuk sekolah pada waktunya. Mengenai keselamatan murid dalam di pelajaran pertama ya di sekolah. Ya. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Dalam hal mengambil keputusan, apabila permasalahan kecil biasanya kami langsung baru mengambil keputusan di tempat. Jika ada permasalahan yang istilahnya yang sedikit rumit atau yang besar, itu kami melibatkan seluruh guru atau istilahnya ada wakaf itu guru kesiswaan dan guru karena permasalahan yang menyangkut dengan siswa juga harus diketahui oleh seluruh warga sekolah, kepala sekolah, wakil sekolah, dan juga bisa melibatkan wali siswa. Ya. Jadi langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Selama ini kami selalu terhadap masalah-masalah yang muncul itu kita duduk bersama atau musyawarah. Misalnya tadi saya sebutkan keterlibatan siswa misalnya. Di situ kita juga mengundang nantinya pihak dari yayasan selaku yang menaungi SMP. Itu kita ajak apa permasalahan, apakah waktu yang diberikan sedikit atau memang alasan dari anak-anak. Jadi dalam hal ini kita mengambil langkah-langkah mengambil keputusan itu mengajak pimpinan yayasan juga wakil dari kepala sekolah. Itu kita duduk bersama. Musyawarah ya. Dari pimpinan, dari ketua yayasan, kemudian sekolah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini
Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus dilema EDK. Ada sebuah kasus. Ya. Kasus ini dilema EDK. Ya. Kasus dipecahkan dengan kasus ini. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus dilema EDK? Hal-hal yang efektif kami lihat selama ini yaitu ketika ada suatu masalah kita pertanyakan atau kita bertanya alasan kenapa terjadi sebuah masalah, pasti yang melanggar itu punya alasan. Ya, jadi dalam hal ini kita pertama langkah efektifnya mengajak secara personal, mengajak bertanya, mengajak apa yang kendala. Ya. Kalau memang nantinya tidak ada perubahan, kita akan memberikan surat. Ya. Atau semacam Pemanggilan, ya? pemanggilan. Kemudian ada tahapan lain, misalnya kalau memang masih tidak direspon, kita akan memberikan teguran, teguran tertulis sampai nantinya kepada pemecatan kalau memang tidak sesuai dengan besar. Jadi selama ini mungkin rasanya mulai dari ringan ya, paham. bertahap Ya. sampai pemecatan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema EDK? Yang tantangan tantangan yang kita hadapi misalnya seperti contoh misalnya seorang guru terlambat masuk ke sekolah pada jam pagi, biasanya jam pagi sering terlambat. Ketika kita tanyakan kenapa terlambat, ternyata guru tersebut rumahnya jauh dari sekolah. Dan kemudian karena kita sekolah yang baru berkembang, tingkat pembayaran honor pada guru juga masih belum semaksimal mungkin. Sehingga di satu hal kita ingin menegakkan peraturan, di sisi yang lain kita terkendala dengan hak seorang guru. Istilahnya guru ini kalau banyak terlalu tegas kita memberi sanksi, bisa saja guru ini tidak mampu lagi mengajar karena dia sebelum mengajar kadang harus membuat kue, harus mengantar kue ke warung, atau mengantar anaknya karena tidak ada biaya untuk menyewa becak dan Jadi ada dilema ya. Dilema. Nah, itu di sekolah ada guru yang berjualan misalnya, Berjualan, ya. Pasti dia telah satu sisi kalau kita bilang nggak boleh lagi berjualan, mungkin lagi karena honornya kecil. Jadi kita ambil keputusan di pertengahan ya. Baiklah, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempatnya atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Jika ada sebuah kasus, saya cenderung melihat kasusnya seperti apa. Jika kasus yang ringan, bisa disampaikan secara lisan, kita langsung selesaikan secara lisan. Apakah anak-anak melanggar, misalnya membuang sampah atau terlambat, kita panggil, kita tanyakan. Tapi jika kasus-kasus tertentu, misalnya bullying, di sekolah ada bullying atau ada pemukulan, itu kasus-kasus yang seperti itu kita duduk bersama, duduk dengan wali santri, juga dengan wakil kepala sekolah dan dengan pihak bimbingan konseling. Kita duduk bersama, kita cari penyelesaian. Jadi ada misalnya ada jadwalnya, kalau dapat seorang siswa atau guru memberikan kesalahan, boleh kalau ringan langsung dilanjuti. Tapi kalau memang masalahnya itu agak besar atau serius, ya keluar atau kita surat dia. Baiklah. Kemudian adakah seorang yang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah membantu Ustadz dalam pengambilan keputusan? Ya, baik. Apa yang dalam pengambilan keputusan, karena kita ini sekolah asrama boarding school ya. Jadi dalam mengambil keputusan kita mudah karena ibaratnya kita semacam sebuah keluarga. Jadi anak-anak itu selalu dekat dengan kita. Sehingga masalah-masalah yang muncul
bukan masa-masa yang sensitif. Paling hanya masa pelanggaran ringan. Jadi anak-anak juga selain sekolah mereka juga dibekali dengan ilmu-ilmu agama di pondok pesantren Hidayah, sehingga mereka mudah kita ajak. Itu sebuah peluang buat kami dalam mengambil keputusan. Berarti dari semua hal yang disampaikan dalam pembelajaran, apa yang dapat Bapak petik dan dari pengalaman yang Bapak mengambil keputusan? Apa pengalaman? Baik sekali, dan dari berbagai macam permasalahan sekolah itu secara tidak langsung juga kita di situ mendapatkan sebuah pengalaman, yaitu dalam hal mengambil keputusan, bahwa mengambil keputusan itu tidak boleh terburu-buru, harus tepat, bermusyawarah, sehingga dalam mengambil sebuah keputusan itu tidak ada yang dirugikan, baik siswa, guru, dan siapapun dalam proses sekolah. Baiklah Ustaz, alhamdulillah, semoga apa yang kita laksanakan hari ini, apa yang kita lakukan hari ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kepada generasi kita ini menjadi generasi yang berakhlak mulia. Baik. Amin. Bila itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nelly. Gimana kabarnya Bu Nelly? Alhamdulillah baik. Gini Bu Nelly, alhamdulillah saya bisa bertemu sama Bu Nelly di rumah. Saya ingin menanyakan beberapa hal mengenai keputusan dalam kasus bagaimana memberikan keputusan oleh kepala sekolah. Bu Nelly sebagai kepala sekolah SMP IT Riyadatul Qulub. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema atau bujukan moral? Contohnya, jika ada seorang guru yang memiliki masalah seperti beliau terlambat ke sekolah atau beliau membawa anak ke sekolah, bagaimana Ibu memberikan mengidentifikasikan? Jika ada kasus seperti itu di sekolah, maka tindakan yang pertama yang saya berikan itu memberi pesan terhadap guru yang membawa anak ke sekolah ataupun yang terlambat karena harus mengurus anak di rumah. Yang kedua, jika setelah saya memberi pesan, jika masih terulang kembali, maka saya akan memanggil beliau untuk memusyawarahkan sesuai apa yang telah disepakati dengan peraturan yang telah disepakati. Baik, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Selama ini saya mengambil keputusan sesuai peraturan yang sudah disepakati. Oh gitu. Berarti apa yang ada peraturan di sekolah Ibu jalankan. Ya, baik. Kemudian yang ketiga, bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini ketika ada sebuah kasus? Seperti yang saya bilang tadi, itu langkah pertama kita memberi pesan itu. Jika masih kembali, maka kita memberi nasihat atau teguran secara pribadi. Kita ingatkan bagaimana peraturan sekolah yang telah ditetapkan, dan jika masih terulang kembali maka kita memberinya peringatan, yaitu surat peringatan. Ya. Baik. Berarti ada langkah-langkah ya, dari memberi peringatan sampai memanggil orang tua. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus dilema EDK? Yang efektif mengambil keputusan itu sesuai dengan apa yang sudah kita musyawarahkan. Ya. Ada nggak kasus yang selama ini
ibu lakukan itu dengan keputusan ibu, alhamdulillah bisa terpecahkan. Kalau kasusnya termasuk dalam kasus ringan, Ya, jadi saya mengambil pikir saya, tapi jika kasusnya sudah melebihi batas, kita tetap ikut sesuai dengan prosedur yang kita tetapkan. baiklah. Kemudian pertanyaan lainnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika? Tantangan ibu. Tantangannya kalau misalnya di siswa, Ya, boleh. kalau di siswa tantangannya bisa jadi ada orang tua yang tidak menerima ataupun tidak sependapat dengan saya. Iya. Jadi apa bagaimana ibu? Baik, kalau memang tantangan itu apa yang ibu lakukan? Yang saya lakukan, pertama saya memberi dulu arahan kepada wali siswa bagaimana keputusan yang telah saya ambil. Setelah itu saya menjelaskan bagaimana itu agar wali murid itu paham apa yang keputusan yang telah saya buat. Oh ya, jadi ibu memberikan pemahaman dulu. Baik ibu, pertanyaan lainnya, apakah ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempatnya atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Itu tergantung kasus. Ya. Jika kasus ringan maka bisa kita selesaikan di hari itu. Ya. Tapi jika kasusnya berat ataupun sedang, kita mengambil jadwal. Ya, baik. Soal terakhir bukan? Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Siapa menurut ibu yang bisa membantu ibu? Dari bantuan-bantuan dewan guru semua, Bukan dewan guru, bukan guru. guru, Ya. Seperti apa? Oh, pada sekolah ya? Ya, di sekolah. Jadi ada kawan sejawat atau rekan guru dan kepala sekolah yang bisa membantu ibu. Kemudian yang terakhir, dari semua hal yang disampaikan pembelajaran tadi, terakhir, dari semua hal yang disampaikan dalam pembelajaran, apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu dalam mengambil keputusan? apa yang dapat saya petik, apa Iya. yang dapat saya ambil ya. Ya, dari kasus keputusan tadi, dari keputusan ibu tadi, apa yang jadi pengalaman ibu sebagai pembelajaran? Jadi pengalaman saya yaitu lebih menerapkan lagi sekolah, Ya, lebih tegas lagi terhadap siswa dan kepada dewan guru untuk lebih mengikuti peraturan sekolah. ya. Apa yang ibu rasakan? Yang misalnya Misalnya kan dengan keputusan kasus tadi, kasusnya berhasil atau tidak misalnya berhasil kasusnya diputuskan, apa yang ibu rasakan? Kalau memang keputusannya itu masih terhambat, apa yang ibu rasakan? kalau semua yang saya sudah saya mampu dalam menangani kasus-kasus di sekolah, tapi jika tidak berhasil maka yang saya rasakan adalah saya akan lebih berusaha untuk lebih memaksimalkan. Terima kasih Bu Nelly atas wawancaranya. Saya wawancarai Bu Nelly tadi. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi tentang keputusan Ibu di sekolah menjadi pelajaran untuk saya sebagai calon guru penggerak dan insya Allah nanti jadi guru penggerak yang diharapkan oleh masyarakat itu semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.